Membaca usholi sebelum sholat merupakan kebiasaan umum sebagian umat Islam, terutama di kalangan tradisional. Kalimat ini biasa dibaca dengan suara yang lirik ataupun jelas sebelum takbiratul ihram. Namun dalam pandangan Muhammadiyah, amalan ini menjadi bahan kajian yang serius karena menyangkut keabsahan ibadah yang harus berlandaskan dengan dalil yang sahih. Apakah membaca usholi itu sunnah, mubah, atau bahkan itu termasuk ke dalam bid'ah? Di sini akan kita jelaskan pandangan Muhammadiyah tentang membaca usholi. Maka bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dengan pembahasan video kali ini, tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Priadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih hukum membaca usholi sebelum sholat dalam pandangan Muhammadiyah. Termasuk kesalahan dalam sholat adalah, menurut penulis kitab ini, adalah melafadzkan niat. Meskipun saya pribadi dalam hal ini memahami bahwa mengucapkan niat itu termasuk ranah ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita yang melafadzkan niat, maka kita hormati pendapatnya. Tetapi bagi kita, bahwa melafadzkan niat itu tidak ada contoh dari Nabi, dari sahabat, sehingga tidak perlu bagi kita untuk melafadzkan niat. Teman-teman, apa itu usholi? Kalimat usholi adalah sebuah lafaz niat yang berbunyi semisal usholi fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Lafaz ini teman-teman merupakan ungkapan verbal niat, bukan bagian dari rukun ataupun syarat sholat menurut mayoritas ulama. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam tajdid, yaitu pembaruan yang berpegang kepada Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih, secara tegas menyatakan bahwa membaca usholi sebelum sholat tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara lisan maupun prakteknya. Teman-teman, di sini akan kita bawakan alasan kenapa Muhammadiyah memiliki pendapat yang seperti itu. Yang pertama, teman-teman, tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadiyah menekankan bahwa niat adalah amalan hati dan tidak disyariatkan untuk dilafalkan secara lisan. Pendapat ini didasarkan kepada beberapa dalil, diantaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman menunjukkan bahwa niat itu tempatnya di dalam hati, bukan dilisankan. Tidak ditemukan satupun riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat maupun tabiin melapaskan niat sholat secara lisan. Niat yang dicontohkan, yang dilafadzkan itu adalah pada saat ibadah haji dan umroh. Maka kalau haji dan umroh silahkan melafadzkan niat. Tetapi untuk sholat wajib maupun sholat sunnah itu adalah satu peristiwa yang setiap hari terjadi di zaman Nabi. Nabi setiap hari sholat, para sahabat setiap hari sholat, bahkan sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi nyatanya tidak ada satupun riwayat dari Nabi maupun dari para sahabat yang menjelaskan bahwa Nabi atau para sahabat melafadzkan niat. Padahal sholat adalah peristiwa yang setiap hari dijalankan. Tapi riwayatnya tidak ada. Karena riwayatnya tidak ada, maka dalam ibadah itu kita harus ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau menjalankan sholat. Dan niat itu letaknya ada di dalam hati, bukan di lisan. Jadi niat itu letaknya ada di dalam hati, bukan di lisan. Yang kedua, termasuk bid'ah dalam ibadah. Muhammadiyah mengkategorikan melapaskan usholi sebagai bentuk bid'ah
dalam ibadah itu dikarenakan tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah termasuk sholat harus dibatasi hanya dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Prinsip Muhammadiyah berdasarkan kaidah al-aslu fil ibadah at-tauqif. Asal ibadah itu harus berdalil. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, maka kita juga tidak boleh mengada-ngadakannya. Yang ketiga teman-teman, potensi mengganggu kekusukan. Muhammadiyah juga memandang bahwa kebiasaan melafazkan usoli itu dapat menyebabkan menjadikan ibadah sebagai ritual formal tanpa pemahaman makna, mengganggu kekusukan karena fokus kepada lafaz bukan pada niat yang ikhlas. Dalam buku Tuntunan Sholat Muhammadiyah disebutkan dengan tegas bahwa tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat untuk melafazkan niat sebelum sholat. Oleh karena itu teman-teman, Muhammadiyah tidak mengajarkan membaca usoli sebelum takbiratul ihram. Sebaliknya, Muhammadiyah mengajarkan kepada kita berniat dalam hati, yaitu menghadirkan kesadaran akan sholat apa yang akan dikerjakan. Langsung bertakbiratul ihram tanpa didahului lafaz usolli. Di sini terdapat perbedaan pendapat ulama dan jawaban Muhammadiyah ini sangat menarik. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa melafazkan niat itu disunahkan untuk membantu hati agar lebih sadar. Namun itu bukan bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Muhammadiyah menolak pendapat ini. Muhammadiyah menegaskan bahwa tidak semua yang dikatakan ulama muktabar adalah hujjah. Yang menjadi hujjah adalah dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, maka kita tidak boleh membuat ritual baru walaupun dengan niat yang baik. Kesimpulan hukum dari Muhammadiyah, apakah niat itu wajib? Ya, niat wajib untuk sahnya sholat. Bagaimana cara niat? Cukup di dalam hati, tidak perlu dilafalkan. Apakah membaca usoli itu disunahkan? Maka tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukum membaca usoli? Bid'ah dalam ibadah menurut Muhammadiyah. Maka dapat kita simpulkan, meskipun sebagian besar umat Islam masih terbiasa membaca usoli, sebagai Muslim yang ingin meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, kita harus bersedia meninggalkan amalan yang tidak ada tuntunannya. Muhammadiyah mengajak umat untuk kembali kepada Islam yang murni, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang sahih tanpa tambahan dalam ibadah. Usoli adalah lafaz niat sebelum sholat. Tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan membaca usoli, sedangkan Muhammadiyah menganggapnya itu adalah bid'ah dalam ibadah. Niat cukup di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Sebaiknya langsung saja takbiratul ihram tanpa mendahului dengan lafaz niat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.